Hai, welcome to Poli Podcast Loli. Ini udah lama banget nih aku gak pernah podcast lagi setelah berabad-abad. Because kemarin tuh kebanyakan aku kontennya itu di luar guys. Nah sekarang aku mau coba lagi nih untuk podcast, tapi dengan tema yang sama, tetap untuk mengangkat orang-orang yang sama seperti aku, yang sangat menginspirasi yang pastinya, dan juga untuk membuat para viewers aku tuh menjadi lebih pede, lebih semangat. Oke? Nah bintang tamu kali ini Lina Apriliana Eskom. Hai Beb. Hai Lali. Apa kabar sayang? Nah guys, aku mau kenalin nih bahwa Lina ini sebenarnya adalah seorang bendahara UBI ya Beb. Jadi tadinya aku kenalnya itu dia masuk ke organisasi UBI, dan menurut aku tuh dia potensial banget gitu kan, makanya diangkat sama ketua kita ya Beb untuk jadi bendahara. Nah tapi yang pengen aku tanya-tanyain sama kamu itu seputar karir kamu yang alhamdulillah sekarang ini wow udah PNS. Masya Allah, kasih aplaus dong. Nah, kita tahu nih bahwa orang mungkin berpikir bahwa PNS itu yang tinggi badannya normal, tapi ternyata kecil-kecil juga bisa PNS loh. Dan kita bisa membuktikan bahwa di sebelah aku ini udah aku hadirkan yaitu tamu yang menurut aku tuh sangat menginspirasi buat semuanya yang mungkin kayak insecure dalam kayak gue nggak bisa nih kayak gini, bahwa nggak bisa mencapai apapun. Padahal sebenarnya kalau kita semangat dan kalau kita mau usaha mungkin bisa. Contohnya Lina Apriliana ini. Nah Beb, aku mau tanya-tanya ya. Nah oke, pertanyaan pertama, sebelum kamu PNS itu dulunya itu kerja apa? Aku dulu jadi bendahara UBI ya kan Kak. Setelah itu aku cari kerja di kecamatan ya, instansi pemerintahan ya kecamatan. Di daerah mana tuh Beb? Oh Sukatani, Cikarang, warga Cikarang nih kalau mau kenalan. Jomblo guys. Wow. Oh gitu, terus Beb? Di kecamatan Sukatani ya kurang lebih 3 tahun sih. Oh 3 tahun. Alhamdulillah pas ada lowongan CPNS gitu kan, aku selalu ikut. Iya. Jadi pas kamu dulu lulus S1 S1 sarjana komputer ya kan. Jadi setelah Eskom kerja di kecamatan. Di kecamatan sebagai apa? Aku sebagai admin sih. Terus kadang ya sebisa mungkin menyibukkan diri lah gitu ya, biar kepake juga gitu iya kan. sih. Biar orang-orang tuh awalnya sih memang mungkin pimpinan aku ngiranya tuh aku nggak bisa apa-apa loh, kurang gitu percaya. kan, kurang percaya. Terus aku buktikan lah ya gitu kan, aku bisa nih kayak dia gitu kan, walaupun normal gitu kan, walaupun aku mini, aku bisa kayak dia loh gitu. Aku disuruh ya istilahnya rapat-rapat di luar, aku selalu ikut gitu kan. Terus kalau misalkan Pak Camatnya nggak bisa hadir, ya aku gitu. Oh ya. yang handle, Iya, luar biasa. Gitu. Maybe awalnya kamu kayak admin, tapi ternyata kamu bisa ngelakuin berbagai pekerjaan yang lain, termasuk kamu kayak nge-backup Pak Camat. Wow luar biasa guys. Nah terus Beb, selama 3 tahun, nah itu perasaan kamu dulu tuh kayak gimana sih di lingkungan kerjaan? Apakah maybe ketika di UBI ya sama dong, sama kita semuanya mini, otomatis kayak nggak ada kesenjangan. Tapi ketika kamu bekerja di instansi lain, nah itu gimana sih lingkungannya? Apakah misal awalnya kayak meragukan, jangan-jangan ini dia apalah gitu. Nah gimana tuh Beb? Bisa ceritain? Awalnya mungkin mereka kaget mungkin ya, ya kok bisa dimasukin gitu ya, emang dia lulusan apa sih gitu kan. Oh sebegitu juga ya? Ya mungkin pikiran mereka ya, kita juga nggak tahu kan. Ya awalnya pimpinan juga mungkin ragu kan, awalnya kan bapak ya yang masukin ke situ gitu kan. Ya pimpinan agak ragu sih, emang bisa apa istilahnya gitu kan ya. Dengan fisik seperti ini gitu. Ya udahlah, aku coba masuk dulu kan dengan gaji yang sangat minim gitu kan. Dibanding yang lain tuh ya namanya juga baru masuk ya. Jadi kamu paling rendah lah ya. Ya. Tapi kamu tetap jalanin. Jalan aja gitu kan. Aku percaya suatu saat tuh gaji aku bisa setara dengan mereka loh gitu kan. Ya dengan berjalannya waktu aku selalu apa yang diperintahkan pimpinan yang aku jalani gitu ya. Kamu lakukan dengan baik lah ya. Sangat saya selalu mencoba
yang terbaik lah gitu kan. Semampu kamu. Saya gitu. Ya memang sih kadang-kadang suka ada diskriminasi atau kayak apa sih sebenarnya mungkin orang tuh kayak ngelihat kadang-kadang memang fisik kita itu sebagai kayak wah fisiknya seperti ini berarti nggak bisa, yang sebenarnya padahal buktinya kamu ternyata mampu untuk melakukan hal-hal yang memang disuruh pimpinan gitu dan bisa sama seperti yang lainnya. Nah Beb, kok bisa nih, pasti orang tanya nih di luaran sana, kok gimana sih gimana proses kamu bisa jadi PNS? Boleh diceritain dari awal sampai akhir, dari kamu bangun tidur baru lahir sampai sekarang. Boleh. Sok. 2018 itu aku pertama kali nyoba. Ya aku juga kaget dong gitu kan, oh gini tesnya. Ternyata ya aku gagal di tes SKD. Oh, SKD itu apa gimana tuh? Oh, kemampuan dasar. Oh, jadi pas 2018 pertama itu kamu gagal. Ya di pas SKD-nya itu aku gagal karena nilaiku lumayan rendah. Ya di situ juga kurang belajar gitu kan. Masih butuh pengalaman. Belajar aku kurang, kayak yang udah yaudah deh gue ini aja gitu. Ikut aja. Gitu kan. Kali aja rezeki gue. Padahal nggak kayak gitu gitu kan. Ya semua itu harus diusahakan. Aku introspeksi diri di tahun 2018 itu misalnya aku gagal gitu kan. Oh kayaknya gue kurang belajar nih gitu kan. 2019 aku bangkit lah gitu ya, pengen buktiin kalau gue tuh bisa. Betul. Nah, ya aku belajar, ya usaha dan doa itu harus seimbang gitu. Betul. Ya, benar, jangan cuma usaha aja tapi doanya kurang gitu kan. juga. Ya, alhamdulillah sih, alhamdulillah aku menjalani dengan mencoba seimbangkan itu usaha dan doa. Ya alhamdulillah aku awalnya lolos tuh berkas ya kan, lolos Di tahun 2019 aku nyoba lagi tes CPNS, lolos di pemberkasan, lalu lanjutnya tes SKD. Nah di situ aku ambil memang koordinasi disabilitas. Alhamdulillahnya memang pemerintah lagi mengadakan yang disabilitas, memang ada sih tahun sebelumnya juga. Tapi tahun sebelumnya itu aku ngambilnya yang umum. Oh, lebih banyak saingan lah ya. Kalau difabel kan intinya lingkupnya nggak terlalu luas. Iya, aku di tahun 2019 itu ambil yang formasi disabilitas karena kan aku juga punya dapat info lah gitu dari teman-teman. Ya udah lu masuk disabilitas aja katanya gitu ya. Walaupun ya aku merasa aku nggak cacat sih gitu kan ya. Cuma tinggi badan aku aja yang kurang gitu kan. Emang aku bisa masuk disabilitas gitu kan. Ternyata ya konsultasi dengan dokter ya memang termasuk termasuk disabilitas bukan karena disable fisik kan. Iya betul. Jadi kita termasuknya pas kita belajar ke waktu itu ke Kemenpora ya. Jadi ternyata kita masuk ada yang namanya kita tunadaksa. Jadi kayak kita juga ternyata masuk ke difabel, tapi memang kayak kita ini kurang perhatian gitu kan. Jadi kita nggak tahu bahwa kita ini masuknya kemana nih. Jadi akhirnya yang membuat kita jadi nggak diterima di normal juga, tinggi badan kita kurang. Tapi difabel juga katanya kalau difabel itu cacat gitu. Jadi akhirnya kita bingung. Ternyata setelah kamu pelajar konsul, ternyata memang kita ada. Dan pas kita waktu itu juga belajar dan kita tanya sama kementerian sama pemerintah, ternyata memang kita termasuk difabel yang tunadaksa. Gak semua instansi atau pemerintahan itu tahu bahwa Mini itu termasuk ke difabel gitu. Makanya kita kurang diterima tuh di pekerjaan. Kadang-kadang udah tinggi badan sekian udah nggak diterima gitu ya Beb ya. Karena semua itu berhak sukses. Yang tidak mempunyai kesempatan sukses hanya satu, adalah orang yang malas. Itu semua mau dia jelek, ganteng, miskin, semua berhak untuk sukses. Intinya seperti itu ya. Sukses itu sebenarnya orang tuh kayak udah ngerasa pinter, udah ngerasa hebat, udah ngerasa punya basic, dia yakin akan sukses. Sebenarnya kesempatan sukses itu bisa dari doa, faktor keberuntungan, berhubungan baik dengan teman, attitude kamu bagus, dan lain-lain. Mau berusaha, mau belajar, intinya gitu. Makanya kadang-kadang orang pinter ada yang gak sukses, ada yang sukses. Kayak seperti Lina mungkin dia kayak, gue gak bisa nih. Dalam arti dia gak bisa ngejawab pertanyaan itu. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain, akhirnya kamu berhasil. Ngomongin sama orang tua, cerita orang tua lagi kumpul nih, kamu gimana ngomongnya? Mamski, asik, enggak beda. Gimana kalau kamu? Mah, udah keluar nih.
gitu ya. Tapi jangan kaget ya, aku gituin kan ya. Emang kenapa? Ya udah, hasilnya apapun ya udah, memang itu takdir kamu, katanya gitu kan ya. Terus Terus aku bilang, alhamdulillah Ma, aku lolos, aku gituin kan ya ya. Allah. Langsung aku dipelukan sama almarhum bapak kan gitu. Akhirnya katanya doa bapak tercapai, Ayo, kata gitu ya. masih ada itu papa ya. Tuh, masih ada bapak ya. Aku langsung dipeluk sama bapak. Alhamdulillah, bapak cita-citanya pengen banget punya Terus? anak PNS katanya gitu ya. Karena bapak pensiun juga kan, udah pensiun, aku juga pengen gantiin posisi bapak. Ada kan. penerus. Kesehatan aku diantar kan sama si bapak gitu kan, sampai ngebelain aku banget gitu. Ya dia kan juga sebenarnya lagi sakit pas posisi itu, tapi dia ngebelain aku banget. Yang penting aku makanya pengen banget punya anak berhasil lah Gitu gitu ya. ya. Ya alhamdulillah bapak langsung meluk aku ya, aku juga dipeluk mama lah ya. Dan mereka bahagia banget gitu kan ya. Tapi kata aku teh, tapi jangan terlalu diumbar ya Ma, aku gituin kan ya. Bilang aja sama orang-orang yang nggak tahu gitu ya. Aku nggak mau bilang apa dulu, yang penting keluarga aku udah tahu aja Orang-orang gitu ya. terdekat ya. Alhamdulillah pas Desember SK itu turun. Masya Allah. Ma ini loh Ma gitu, perjuangan aku selama ini ya gituin ya. Terima kasih Ma, aku gituin kan. Iya, iya. Mama sama Papa. Ya Allah ya, katanya gitu ya kan. Bapak seneng banget katanya gitu kan. Nah, terus setelah itu papa berarti meninggal itu di di bulan Ya setelah aku beberapa bulan kerja, aku kan Februari Maret itu Januari pandemi banyak-banyaknya orang. awal lagi inilah tuh. Covid ya, memuncaknya Covid ya, bapak aku sakit kan. Padahal tiap pulang kerja aku dijemput sama bapak. Ya masih sehat bugar lah ya Neng. Masih sehat banget gitu kan. Aku yang kalau pulang aku selalu bilang, Pak yang sehat ya, aku gituin kan ya. Ini aku masih 80% loh gitu, belum 100% aku gituin kan ya. Temenin aku sampai 100% gitu Iya. kan. Cuma ya Allah berkehendak lain lah ya. Aku juga ya sampai sekarang kayak yang kok giliran aku udah istilahnya mau sukses gitu lah Iya. ya, udah sukses lah gitu. Ikut keinginan papa terkabul gitu kan. Bapak ninggalin aku sih gitu. Terus tuh aku sempat drop juga kan, lagi latsar tuh. Aku lagi latsar, latihan dasar, aku drop juga kan, ngeliat bapak sakit kan. Terus memang tidak ada izin juga kan dari pusat. Tadinya kan aku mau izin gitu kan, nggak ikut pelajaran dulu gitu kan. Karena nggak ada izin, sampai bapak meninggal pun, untungnya bapak meninggalnya di hari Minggu, di saat aku libur gitu. Saat aku libur Gak latsar. kebayang kalau hari biasa gitu. Iya, bapak meninggal. Ya pas Seninnya pun aku harus masuk Zoom gitu loh, dengan keadaan ya ampun gimana sih, masih berkabung Iya, ya. iya. Sampai teman-teman aku juga support banget gitu kan. Semangat ya Mbak Lina, katanya gitu ya. Sabar gitu kan. Sampai banyak teman-teman aku yang datang ke rumah langsung meluk gitu kan. Semangat Lin gitu kan ya. Aku masih sambil nangis loh di situ. Iya. Ada ininya ya kan, WI-nya. Yaudah Mbak, nggak apa-apa, tutup kamera aja, tapi tetap mendengar gitu kan ya. Sampai segitunya loh aku gitu. Setidaknya tapi Papa Lina sempat untuk ngeliat anaknya berhasil. Tapi kembali lagi bahwa emang semua ini di dunia nggak ada yang abadi ya Beb. Bahwa hanya masalah waktu. Kita mungkin nggak orang tua, kita juga kita belum tahu ya Beb. Intinya mudah-mudahan ayah atau papa di sana melihat Lina bangga, senang, ya kan. Dan sekarang kan berarti Lina paling tua di keluarga, di anak-anaknya ya kan. Berarti Lina berapa keluarga? 3 bersaudara. Aku perempuan semua, dan masih yang satu masih kuliah dan satu SMA. Dan itu memang cita-cita aku, pengen ya setidaknya aku bisa balas budi lah ke orang tua. Walaupun aku sebenarnya nggak bisa nih balas budi, karena kan banyak banget kan itu. Iya. Kebaikan orang tua itu aku nggak bisa lah gitu. Setidaknya aku pengen balas gitu loh ke adik aku pengen kuliahin adik aku setinggi-tingginya gitu, selagi aku bisa gitu kan. Iya. Dan Allah memang
niat aku tuh jadi CPNS gitu gitu. Itu gitu kan. intinya Intinya, pengen bisa membantu adik-adik juga gitu kan. Iya. Betul, ya bagus lah, kamu mulia lah ya. Intinya bahwa emang pencapaian sesuatu itu ya harus dengan usaha dan doa. Aduh Lina, cerita kamu ini sangat amat membuat aku jadi selain terharu tapi juga aku banyak belajar dari Lina. Nah boleh dong sedikit motivasi untuk viewers di rumah, untuk teman-teman yang mungkin lagi nonton nih. Kata kalian kan tadi aku ada faktor keberuntungan gitu. Betul. Ya memang betul ada faktor keberuntungan, tapi aku nggak percaya dengan faktor keberuntungan, karena yang aku percaya itu usaha dan doa kita. Betul. Bagaimana gitu kan. Jadi buat viewers nih yang sedang memperjuangkan cita-citanya, jangan mengandalkan faktor keberuntungan. Iya betul. Tapi Tapi usaha dan doanya itu diimbangi. iya gitu. Intinya maksudnya Lina itu jangan cuman kita juga kalau gue beruntung gue berhasil, tapi enggak. Jadi keberuntungan itu setelah kamu berusaha dan berdoa, seperti itu barulah datang keberuntungan. Oh begitu ya. Terima kasih ya Lina udah mau datang dan udah mau berbagi inspirasi kepada teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan lagi dan kamu sehat, keluarga bahagia semuanya ya. Thank you so much udah datang. Nah, intinya seperti ini. Jangan jadikan perbedaan itu hambatan untuk kita mencapai sesuatu. Semua berhak bahagia dan semua berhak sukses. Intinya sesuatu itu harus diraih. Jangan cuman kita berdiam diri ya, tapi harus berusaha, oke? Sekian dan terima kasih. Lina, makasih ya. Pokoknya buat semua tetap semangat, tetap berusaha. Intinya sesuatu itu tidak ada yang gagal. Ketika kita mau terus berjalan, ketika kita berhenti, disitulah kegagalan kita. Tapi ketika kita terus berusaha, itu bukan gagal, itu hanya tertunda. Oke, thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.